Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 2.1.A.5 Ruang Kolaborasi Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari guru SD. Yang pertama ada Ibu Flora Rindang Armedia Gustarini SSI, guru kelas 6 SDN 132411 Tanjung Balai. Ada Ibu Mutia Resti SPD, guru kelas 4 SDN 132410 Tanjung Balai. Ada saya sendiri Suherlinda SPD, guru kelas 2 SDIT Darul Fikri Tanjung Balai, dan Ibu Yeni Astri SPD, guru kelas 6 SDN 136917 Tanjung Balai. Kelompok kami dibimbing oleh Bapak Eko Lesmono SPD MPD selaku fasilitator dan Bapak Rahma Puji Sitorus SPD selaku pengajar praktik. Nah, kami akan membahas tentang analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dasar SD. Untuk pertanyaan pemantik, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah melalui video kasus di SD, 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi 3 aspek kebutuhan belajar murid. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat belajar murid. 3. Profil belajar murid. Untuk kesiapan belajar murid, guru memetakan kesiapan belajar murid dengan mengelompokkan murid dari sisi tingkatan kemampuan membaca. Kedua, minat belajar murid. Guru menyediakan sumber belajar yang bervariasi untuk menarik minat belajar murid. Kemudian, membuat model sistem kerja organ pencernaan berdasarkan minat murid, menggambar atau menggunting dan menempel gambar atau teknik montase. Ketiga, profil belajar murid. Guru mengakomodasi gaya belajar murid-murid dengan menyiapkan berbagai sumber belajar. 1. Visual. Sebuah poster, berbagai bacaan yang membuat pembahasan tentang sistem kerja organ pencernaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan artikel sederhana. 2. Auditory. Tayangan video singkat tentang sistem organ pencernaan. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Guru melihat data atau informasi tentang murid-murid di buku catatan data murid. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu diantaranya 1. Diferensiasi konten atau apa yang diajarkan kepada murid. 2. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai informasi atau materi. 3. Diferensiasi produk atau tagihan yang diharapkan dari murid. 1. Diferensiasi konten. Melakukan strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten atau materi dengan menyediakan sumber belajar yang beragam sesuai tujuan belajar yang ingin dicapai. Guru juga membuat daftar kegiatan lengkap beserta instruksinya. 2. Diferensiasi proses. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan konsep kunci serta menggunakan berbagai strategi untuk membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka dapat berlatih dan memahami konten. Untuk diferensiasi produk, membuat model sistem kerja pencernaan manusia secara mandiri. Guru memberikan kebebasan kepada murid untuk berkreativitas sesuai minat murid. Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pertama, asesmen sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning. Fungsinya mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar murid. Kedua, asesmen untuk proses pembelajaran atau assessment for learning.
Fungsinya sebagai alat ukur mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik, merefleksi pembelajaran, menjadi umpan balik untuk merancang perbaikan proses pembelajaran, dan untuk melihat kekuatan dan kelemahan belajar peserta didik atau formatif. Ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran, yaitu assessment of learning, fungsinya sebagai penilaian dilakukan setelah proses pembelajaran sumatif. Asesmen sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning. Guru meminta setiap kelompok membaca materi bacaan terlebih dulu. Teks yang dibaca setiap kelompok sesuai kemampuan membaca mereka. Asesmen untuk proses pembelajaran atau assessment for learning. Guru melakukan pengamatan, guru melakukan umpan balik, guru memeriksa pemahaman murid dengan komunikasi atau percakapan atau tanya jawab. Asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Guru merefleksi pembelajaran. Refleksi dilakukan untuk menggali sejauh mana pemahaman murid, memberi apresiasi atas partisipasi mereka, serta mengetahui perasaan dan pengalaman murid saat belajar demi peningkatan proses pembelajaran selanjutnya. Nah, itulah tadi video dari kami. Terima kasih, salam dan bahagia.